Baik, yang terhormat Ketua STAB Negeri Raden Wijaya, Profesor Dr. Hesti Satyadi SE MSI, yang kami hormati para narasumber, dan juga para peserta webinar tips dan trik lolos beasiswa LPDP S2 dan S3 yang telah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, atas berkah kesehatan dan keselamatan yang telah kita nikmati ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang telah hadir, yang saat ini sudah berjumlah 157 peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Saya rasa sudah berkenan hadir untuk mengikuti webinar yang tentunya sangat kita inginkan untuk ikuti. Ya, kita menunggu-nunggu kesempatan untuk dapat mengikuti webinar seperti ini, di mana kita sebagai pejuang LPDP ya tentunya ingin mengetahui bagaimana sih caranya supaya dapat lolos. Ya. Nah, dan karena itulah kita hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama belajar dari para narasumber kita. Nah, sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua STAB Negeri Raden Wijaya. Untuk itu, kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Hesti Satyadi, SMMSI, disilakan. Sebelumnya terima kasih. Tes suara saya bisa didengar ya Pak Rahmat? Bisa, Prof. Walau jelek ya. Ini kayaknya sinyalnya yang buruk karena saya posisi di lorong ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Terdengar Yang saya hormati Pak Manggala selaku Ketua Jurusan yang dalam hal ini juga sebagai sebuah contoh dari peserta yang bisa diterima dalam program LPDP, juga narasumber yang saya hormati, dan para peserta webinar yang diselenggarakan pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Kesempatan yang berbahagia pada kesempatan kali ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu dosen, kiranya berkaitan dengan bagaimana bisa masuk dalam perkuliahan dengan beban yang tidak menjadi bagian yang terpikirkan bagi para calon mahasiswa melalui program LPDP. Tentunya harapan kita adalah melalui webinar kali ini akan dapat diketahui tentang seperti apa dan bagaimana seharusnya bisa mengikuti atau masuk dalam program S2, S3, dan yang tidak kalah penting adalah dengan program LPDP. Ini saya tidak tahu kenapa bisa pindah-pindah ya. Kemudian kita mengharapkan sekali juga nanti dari narasumber untuk bisa membimbing, juga Pak Manggala untuk bisa memberikan motivasi pada teman-teman semua, karena saya lihat ini cukup banyak antusias, ada 162 peserta kegiatan webinar kali ini. Saya yakin masih akan bertambah, dan mohon tip-tip kira-kira strategi apa yang bisa digunakan oleh para peserta. Kalau di zaman saya belum ada LPDP, tapi baru kali ini ada LPDP, dan saya dengar cukup menyenangkan mendapatkan beasiswa LPDP, sehingga nanti bisa
menjangkau proses belajar yang relatif lebih baik, sehingga teman-teman semua, baik itu dari STAB Raden Wijaya, kalau di sini saya lihat ada Bu Dwi, walaupun ini namanya Pak Cahyo, gitu ya. Kemudian ada Pak Rahmat, juga teman-teman yang lain, baik itu dari lingkungan lembaga yang lain. Saya kira ini sangat bermanfaat, termasuk para mereka yang posisinya sudah atau dalam proses penyelesaian atau masuk ke S2 ataupun juga S3. Tentunya harapan saya nanti dari narasumber bisa menyampaikan hal-hal strategi yang paling utama, paling jitu. Tentunya tidak terlepas dari administrasi yang seharusnya juga dilengkapi, sehingga semua bisa berjalan lancar dan baik. Dan harapan kami melalui kegiatan webinar ini sebanyak 166, sekarang 166, atau bahkan nanti lebih dalam kepesertaan webinar ini bisa diterima semua sebagai peserta LPDP. Saya kira saya tidak tepat kalau saya panjang lebar ya, karena sepertinya banyak gangguan yang saya alami di sini, sehingga saya mohon maaf jika kurang bagus dalam kata sambutan saya, tapi saya terus terang apresiasi melalui program LPDP nanti sumber daya manusia di Indonesia ini bisa meningkat, bahkan kalau bisa ada tergambar bagaimana LPDP yang ke luar negeri, bukan hanya yang dalam negeri, tapi mohon terbagi itu sehingga nanti relatif lebih baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua STAB Negeri Raden Wijaya, Profesor Dr. Hesti Satyadi, SE MSI, yang telah berkenan untuk memberikan pengantar sekaligus sambutan kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan oleh Prof yang sangat sibuk pada hari ini, namun dapat meluangkan waktu untuk memberikan sambutan pada webinar kali ini. Nah, bagi para peserta, sebelum kita lanjut, perlu kami ingatkan untuk tidak share screen selama kegiatan webinar ini berlangsung, kecuali oleh host atau narasumber, karena nantinya akan mengganggu jalannya proses webinar, dan juga untuk tetap menjaga kondisi mikrofonnya supaya tidak nyala pada saat webinar berlangsung. Baik. Kita akan langsung mendengarkan tips dan trik yang akan dibagikan oleh narasumber pertama kita, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para peserta yang hadir di sini, karena beliau adalah founder dari Pejuang Beasiswa LPDP. Bagi para peserta yang sudah follow Instagram Pejuang Beasiswa LPDP tentu sudah mengetahui sosok beliau yang satu ini. Saya sapa dulu kepada Ibu Febrianti. Selamat siang, Ibu Febrianti. Selamat siang, Mas. Selamat siang semuanya. Hadir. Bagaimana kabarnya, Ibu Febrianti? Kabarnya sangat baik. Luar biasa. Nah, baik. Bagi para peserta yang mungkin belum kenal dengan narasumber kita satu ini, mohon izin saya perkenalkan dulu, Ibu Febri. Jadi, narasumber pertama kita ini adalah Ibu Febrianti Amol. Beliau berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Luar biasa sekali sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Beliau adalah founder Pejuang Beasiswa LPDP. Bagi yang belum follow IG Pejuang Beasiswa LPDP, silahkan segera follow ya. Kemudian beliau adalah awardee LPDP Jalur Afirmasi tahun 2021 di Universitas Airlangga. Nah, beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Teknik Elektro, kemudian menyelesaikan studi S2 Magister Manajemen di STIE SIA Surabaya, STIESIA Surabaya.
Dan pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita semua tips dan trik bagaimana caranya untuk bisa lulus beasiswa untuk jalur afirmasi dan umum. Sepertinya sudah tidak sabar lagi kepada para peserta untuk mendengarkan narasumber kita yang satu ini gitu. Jadi tidak perlu saya berpanjang lebar. Layar sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Febrianti. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kakak panitia bisa ini ya, tolong share screen. Oke, sebelumnya yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Bapak Profesor Dr. Hesti Satyadi SMSI, salam kenal Pak. Saya Febrianti yang pada siang hari ini akan menemani Pak Manggala untuk berbagi pengalaman dari kami kepada teman-teman sekalian para pejuang beasiswa LPDP di tahap 2 atau yang mungkin akan berencana mendaftar di tahun-tahun berikutnya. Semoga informasi yang akan kami sampaikan pada hari ini bisa membantu persiapannya teman-teman sekalian. Jadi tadi sudah diperkenalkan sama MC ya. Saya juga merupakan award di beasiswa LPDP, tujuan dalam negeri dengan kampus tujuan Universitas Erlangga. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Bisa next. Oke. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang masih belum tahu tentang beasiswa LPDP, di sini saya sedikit memperkenalkan sebelum masuk ke tips and trick. Jadi di LPDP itu ada 3 beasiswa, ada 3 program besar yang LPDP berikan kepada kita warga negara Indonesia untuk melanjutkan studi baik itu ke luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Nah, beasiswanya itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada beasiswa umum. Beasiswa umum ini ada reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan beasiswa parsial. Sementara beasiswa targeted yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Manggala. Dan yang terakhir itu beasiswa afirmasi. Jadi di sini perlu teman-teman sekalian perhatikan, kita tidak bisa asal mendaftar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang barusan lulus S1 atau barusan lulus S2, belum punya pekerjaan, dan berstatus tidak PNS, itu tidak bisa mendaftar beasiswa LPDP untuk jalur targeted. Nah, kalau misalkan teman-teman itu tidak berasal dari daerah afirmasi, atau tidak berasal dari Papua, atau tidak berasal dari keluarga prasejahtera maupun disabilitas, nah itu teman-teman punya kesempatan mendaftar di jalur umum. Nah, jalur umumnya ada macam-macam tuh, ada jalur reguler dan jalur PTUD. Jadi teman-teman bisa selengkapnya baca di buku panduan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa daftar ke beasiswa LPDP itu sendiri. Namun untuk teman-teman dari afirmasi, contoh yang mau mendaftar di jalur prasejahtera, semisal merupakan salah satu penerima bantuan sosial dari pemerintah atau mungkin orang tuanya yang dalam satu kakak, nah itu teman-teman bisa tuh daftar ke prasejahtera. Hanya untuk prasejahtera ini cuman untuk S2 saja ya, untuk S3 tidak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman S2 prasejahtera mau lanjut S3 ya mau tidak mau harus pakai jalur reguler. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya cita-cita ingin sekolah di Harvard, terus Oxford, bisa tuh pilih beasiswa perguruan tinggi utama dunia, atau kalau misalkan merasa syaratnya terlalu tinggi, bisa ke jalur reguler. Atau mungkin teman-teman dari daerah afirmasi pun bisa. Jadi kalau misalkan saat ini sudah punya keinginan untuk lanjut studi, bahkan ingin ke luar negeri, tidak perlu memikirkan biayanya lagi ya, karena semuanya ditanggung oleh LPDP. Next. Oke, ini sedikit motivasi kepada teman-teman pejuang yang akan mendaftar beasiswa LPDP. Jadi kita yang jadi penerima beasiswa LPDP itu tidak perlu memikirkan lagi ya, harus bayar biaya kuliah atau biaya hidupnya seperti apa, atau mau beli buku, atau untuk tiket pesawat, segala macam, itu semuanya sudah ditanggung oleh negara. Jadi tugasnya kita adalah belajar dan belajar lulus tepat waktu. Jadi ini sekedar informasi kepada teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu, kira-kira LPDP itu dia mengcover apa saja sih di perkuliahannya kita. Sudah pasti ya ada dana pendidikan dan biaya-biaya pendukung. Nah, ini untuk yang umum-umum aja, sementara kalau untuk jalur dokter spesialis nanti mungkin bisa langsung baca ya.
Jadi kita tidak perlu overthinking tentang biaya kuliah atau biaya bulanan, mau kuliah dimanapun LPDP siap bayar. Bahkan sampai di kampus yang sekiranya mungkin biayanya sangat mahal, LPDP siap. Intinya kita sebagai peserta siap-siap saja. Bisa nggak untuk tembus menjadi awardee beasiswa LPDP? Jadi di sini ada macam-macam teman-teman, ada dana SPP, dana pendaftaran. Untuk teman-teman yang mungkin pada tahap ini mendaftar melalui jalur LOA, itu untuk bukti pembayarannya jangan dibuang ya. Karena nanti setelah Anda lulus menjadi awardee LPDP bisa diklaim ke pihak LPDP. Selama itu buktinya lengkap, LPDP pasti akan membayar untuk uang pendaftaran. Begitu pula dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin ingin berbagi ilmunya di konferensi internasional, itu LPDP menyediakan dana. Jadi kita tinggal saja memenuhi persyaratan-persyaratan yang LPDP minta. Next. Yap. Untuk beasiswa LPDP itu sistem seleksinya apa aja sih? Apa aja yang harus dilewati sehingga kita bisa menjadi awardee LPDP. Nah, di sini seperti yang tadi ya, ada 3 program besar, ada program umum, targeted, sama afirmasi. Itu adalah jenis-jenis beasiswanya. Nah, untuk sistem seleksinya seperti ini. Jadi bagi teman-teman bisa memilih 2. Ada 2 pilihan di sini, mau daftar LPDP dengan jalur LOA unconditional atau jalur non-LOA unconditional. Tentunya ada perbedaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mendaftar melalui jalur LOA unconditional itu menurut saya spesial ya, karena tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik, yang tentunya itu pasti bikin pusing dan harus ekstra belajar ya. Nah, untuk teman-teman yang memilih jalur LOA unconditional atau yang mungkin bahasa gampangnya kita daftar dulu di kampus tujuan, kita udah lulus baru tuh kita nyari LPDP untuk biayain uang sekolahnya kita atau biayain perkuliahannya kita. Nah, untuk yang sementara yang teman-teman mau fokus dari LPDP dulu tanpa ngurusin kampus tujuan, nah itu pilih aja jalur non-LO unconditional. Jadi fokus dulu, cari beasiswanya dulu, setelah itu baru mendaftar. Tapi ingat, buat teman-teman yang mendaftar di jalur LOA unconditional, kampus tujuannya itu perlu dilihat semua kampus tujuan yang Anda tuju atau pilihan Anda itu harus masuk dalam list LPDP. Jadi kita tidak asal milih, oh aku mau kuliah di sini, aku mau kuliah di sini. Nah, cek lagi buku panduan LPDP, buka nggak untuk kampus tersebut. Jadi semuanya itu sudah ada di buku panduan, tinggal teman-teman baca dan pahami saja. Nah, sementara untuk teman-teman yang mendaftar melalui jalur non-LOA unconditional, itu teman-teman wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi beasiswa LPDP yang di dalamnya itu seleksi bakat skolastik. Dan untuk teman-teman yang memilih jalur LOA unconditional, itu kita punya kesempatan untuk memilih 3 kampus. Jadi LPDP kasih kesempatan kepada kita untuk memilih 3 kampus sesuai dengan kebutuhannya kita. Terus seringkali itu ada pertanyaan, Kak, untuk jurusan saya di LPDP cuma ada 1 kampus aja, Kak, cuma ada 1 prodi, terus gimana? Saya harus mengisi 2 kekosongan itu. Ya pilih aja prodi yang sama, kampus yang sama. Nanti ketika diwawancara, kalau misalkan ditanyakan, teman-teman tinggal jawab untuk prodi tersebut yang LPDP sediakan cuma ada 1 tempat saja. Namun teman-teman harus yakinkan pewawancara. Meskipun teman-teman hanya punya 1 kesempatan, teman-teman pasti bisa dapetin LOA dari kampus tersebut. Next. Oke, untuk informasi yang berkaitan dengan buku panduan, visi misi LPDP, tujuan LPDP, logo-logo LPDP itu teman-teman bisa akses melalui websitenya LPDP. Nah ini nih, website resminya LPDP ya, lpdp.kemenq.go.id. Nah kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar beasiswa, silakan akses ke ini website yang kedua. Terus LPDP juga punya Instagram resmi yang bisa teman-teman follow. Kalau tidak salah sih LPDP_RI ya. Oke, next. Baik, ini sekedar tambahan informasi bagi teman-teman para pejuang beasiswa LPDP yang mungkin merasa di buku panduan kok kayaknya aku kurang ngeh ya, ini maksudnya gimana? Nah, di sini kebetulan saya sebagai foundernya, kita menyediakan salah satu media informasi kepada teman-teman sekalian yang ingin mencari informasi. Hanya begini perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya kita juga saat ini sedang kuliah, jadi otomatis kita tidak begitu fast respon. Hanya sebisa mungkin untuk DM atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar akan kita balas.
Nah, untuk sebagai informasi tambahan, oke baik, jangan cepat-cepat dong Kak. Oke Vina, oke, sorry. Ini terlalu bersemangat nih. Oke baik. Untuk teman-teman yang mencari informasi atau yang butuh di mentoring, tapi ingat untuk kuotanya kami batasi karena menyesuaikan dengan ketersediaannya awardee. Jadi sekarang kan awardee udah banyak yang pada kuliah, udah pada fokus sama tugasnya masing-masing. Jadi kakak awardee sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk memberikan mentoring atau bimbingan kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa informasi ini penting, silakan follow Instagram Pejuang Bisu LPDP atau ada juga YouTube-nya kita dan TikTok. Nah, TikTok ini barusan di-launching beberapa 1 atau 2 bulan terakhir ini. Oke, baik, next. Baik, yang saat ini sedang dibuka oleh BSU LPDP. Jadi sejauh ini LPDP itu buka 2 kali pendaftaran dalam setahun. Nah, untuk saat ini yang tahap 1 udah selesai kemarin dan Pak Manggala salah satunya yang lolos tahap kemarin melalui jalur targeted. Sekarang LPDP buka lagi jalur tahap kedua. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman merasa memungkinkan untuk daftar sekarang, silakan daftar. Tapi kalau misalkan yang belum sama sekali dan ingin mencari informasi, nah semoga webinar hari ini bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman. Oke, next. Baik, ini secara garis besar saja mengenai seleksi administrasi, persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Namun nanti untuk selebihnya, untuk selengkapnya, teman-teman bisa langsung kunjungi ke websitenya LPDP. Ini sudah saya kasih ini ya, kasih keterangan di sini. Di sini perlu teman-teman perhatikan bahwasanya untuk persyaratan usia itu antar program beasiswa itu beda-beda. Jadi kalau misalkan yang merasa tidak masuk jalur targeted, tidak masuk afirmasi, dan misalnya masuk reguler, nah ini perlu dilihat, S3-nya itu maksimal 40 tahun. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kak, saya 41 atau saya 40 tahun lebih 2 bulan, bisa nggak saya daftar? Nah itu cek kembali ya buku panduan. Terus kalau misalkan untuk kita yang afirmasi, itu peluang kita lebih besar karena dari pihak LPDP memberikan batasan usia kepada teman-teman yang mau lanjut S3 itu 50 tahun. Jadi kesempatan masih terbuka selebar mungkin. Nah, di sini yang menurut saya pribadi yang mau saya garis bawahi adalah untuk jalur reguler dan afirmasi itu perlu perhatikan dengan yang namanya sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini sering muncul pertanyaan, Kak, itu semuanya harus dipenuhi ya? Tidak. Jadi untuk mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman cukup menyediakan 1 sertifikat aja. Dan pastikan sertifikat yang Anda upload ke website pendaftaran itu sertifikat yang asli. Jangan pernah Anda mau pakai sistem joki-jokian ya. Karena apa? Karena nanti memang saat administrasi Anda lolos, tapi saat wawancara belum tentu. Bisa aja pewawancara akan mengecek kemampuan bahasa Inggris Anda sejauh mana. Yang sering kali terjadi ada yang skor TOEFL-nya tinggi 500 sekian, ketika ditanya dalam bahasa Inggris, bingung, nggak bisa. Nah, itu bahaya. Jadi sekalipun teman-teman tujuan dalam negeri, teman-teman pun harus mempersiapkan 2 kondisi itu. Bisa saja pewawancara bertanya dalam bahasa Inggris. Kadang ada pewawancara yang mungkin Anda minta izin atau mohon izin, beliau mempersilahkan dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Tapi ada pewawancara tidak mau. Nah, pastikan kalau misalkan Anda mau daftar beasiswa LPDP dan sudah memasuki tahap wawancara, siap-siap saja untuk 2 kondisi itu. Begitu pula teman-teman yang tujuan luar negeri. Kadang teman-teman yang tujuan luar negeri, ini tidak semua ya, ini beberapa pengalaman yang saya temui, ketika ngomong bahasa Inggris itu lancar banget. Terus di switch nanya bahasa Indonesia, bingung, tidak tahu menggunakan kosakata yang tepat seperti apa, berbeda dibandingkan kalau dia ngomong dalam bahasa Inggris. Itu teman-teman perlu perhatikan. Kita ini orang Indonesia ya, sekalipun kita udah IELTS-nya mungkin udah batas 8,5 atau paling tinggi pun, ingat kita punya bahasa Indonesia yang kita pun harus tahu. Karena bisa saja pewawancara yang kita temui nanti satu wawancara berbeda. Mungkin beliau punya pola pikir yang berbeda. Nah, itu teman-teman bisa jadi masalah. Sekalipun teman-teman sudah mendapat LOA dari kampus terbaik, kampus number 1 di dunia ini, itu pun akan masalah kalau misalkan bertemu dengan pewawancara yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Semisal ditanya dalam bahasa Indonesia, Anda tidak bisa menjawab, bahkan kosakata pun yang digunakan tidak tepat. Tapi kalau bahasa Inggris itu lancarnya minta ampun. Jadi itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, next.
Baik, ini sedikit gambaran untuk seleksi bakat skolastik. Ini merupakan seleksi kedua dari serangkaian proses seleksi beasiswa LPDP. Tadi sudah tahap admin, sekarang seleksi bakat skolastik. Nah, seleksi bakat skolastik ini diperuntukkan kepada peserta yang mendaftar beasiswa LPDP tidak menggunakan LOA. Jadi jalur non LOA. Namun di sini seleksi bakat skolastik ini ada kondisi untuk teman-teman pendaftar beasiswa penyandang disabilitas itu tidak perlu mengikuti proses seleksi ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk seleksi bakat skolastik ini ada 60 soal dan ada 3 part untuk jenis-jenis tesnya. Ada verbal, ada kuantitatif, ada pemecahan masalah. Jadi ketika teman-teman sudah memasuki ke dalam tahap seleksi bakat skolastik, kalau misal ketika Anda mengerjakan dan ternyata ada soal-soal yang Anda sama sekali tidak menemukan jawabannya, tetap diisi aja, karena kalau misalkan Anda salah pun tidak dikurangi. Jadi salah 0, benar 5. Dan ketika teman-teman memasuki di tahap ini mengerjakan soal, pastikan Anda jangan terfokus pada satu soal saja. Karena waktu yang diberikan untuk tes bakat skolastik ini cuma 90 menit, soalnya 60 soal. Jadi kalau misalkan di satu soal nggak bisa, mending skip, lanjut ke soal berikutnya. Bisa saja soal setelah itu lebih gampang dibandingkan soal sebelumnya. Nah, untuk bisa masuk ke seleksi substansi, teman-teman harus lulus di seleksi bakat skolastik. Untuk lulus apa syaratnya? Harus memenuhi passing grade. Nah, passing grade ini setiap program beasiswa, baik jalur reguler, umum, terus targeted, dan afirmasi beda-beda. Jadi teman-teman perlu persiapkan diri, kalau bisa sih setengah yang mau daftar reguler, itu biasanya paling tinggi ya. Paling tinggi passing grade-nya. Jadi untuk teman-teman yang reguler perlu ekstra belajar keras untuk mengikuti seleksi ini. Atau kalau misalkan nggak mau pusing-pusing, ya udah cari LOA biar tidak melewati tahap ini. Skip, next. Baik, nah ini adalah tahap seleksi di mana yang bikin geger banyak orang. Dan ini tahap seleksi yang kadang itu kita memprediksi, oh aku ini udah tepat, aku udah layak, aku pasti lulus. Nah itu belum tentu ya. Jadi kalau percaya diri itu perlu, percaya diri itu penting, tapi jangan terlalu over. Nah, seleksi substansi ini merupakan tahap akhir dari serangkaian proses seleksi beasiswa LPDP. Dari tahap administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi ini. Nah, seleksi substansi itu apa sih, Kak? Seleksi substansi itu nanti bentuknya berupa wawancara. Jadi wawancara itu untuk tahap kemarin, tahun 2022, dan tahun ini, 2023, tahap 1, itu wawancaranya ada 3 orang. Wawancaranya ada 3 orang, dan masing-masing akan menanyakan kepada teman-teman apakah kita ini layak atau tidak untuk menjadi penerima beasiswa LPDP, tentunya dengan berbagai macam indikator, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akan dari jawaban Anda akan menggambarkan kalau kita ini layak atau tidak. Jadi pastikan untuk seleksi substansi ini Anda benar-benar siap, pahami semua data diri yang telah diisi pada formulir pendaftaran. Dan kalau saran dari saya sebaiknya ikutilah mock up interview, atau kalau misalkan nggak mau ikut, coba nonton mock up interview yang diadakan oleh kakak-kakak awardi. Nah, kebetulan untuk di Pejuang Beasiswa LPDP, mock up interviewnya kita privat. Jadi kita nggak bisa terbuka untuk umum. Karena apa? Karena kita mau menjaga data pribadi dari peserta. Jadi kalau misalkan teman-teman yang merasa kok kayaknya aku nggak bisa ditonton oleh banyak orang, bisa ikuti di tempatnya kita, hanya perlu saya garis bawahi lagi, kita kuotanya terbatas. Untuk bisa lulus dari seleksi substansi ini harus memenuhi passing grade dan direkomendasi oleh pewawancara. Biasanya itu ada yang passing grade-nya udah memenuhi tapi tidak direkomendasi dan itu tidak lulus. Jadi setelah ini saya akan sampaikan beberapa tips dan trik berdasarkan pengalaman saya yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk menghadapi seleksi substansi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya esai yang teman-teman submit di awal, itu pastikan itu esai sudah tepat, sudah sesuai. Jangan sampai ketika Anda menulis esai, terus di tengah jalan setelah seleksi substansi, oh aku kayaknya kemarin kontribusiku mau keubah deh, nggak mau kayak gini, maunya kayak gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, karena apa? Nilai konsisten diri kita itu akan dicek. Jadi jangan pernah menganggap seleksi administrasi khususnya esai itu merupakan sekedar untuk memenuhi persyaratan aja, biar bisa lolos. Nah itu salah. Justru esai ini yang akan menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan Anda atau kita ini layak atau tidak untuk menjadi penerima beasiswa LPDP. Jadi pastikan sebelum submit baca lagi, sudah tepat belum ini esai, sudah tepat belum ini yang mau saya kasih ke LPDP agar LPDP bisa memilih saya. Jadi kebetulan karena saya orang manajemen dan marketing, apakah ini sudah tepat ya nilai jual saya kepada pihak LPDP.
Next. Baik, ini ada beberapa tips yang saya bagi ya. Saya bagi tips sebelum mendaftar beasiswa LPDP dan tips ketika mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah follow Instagram Pejuang Beasiswa LPDP, beberapa waktu lalu saya sudah sempat post ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi terkait dengan persiapan apa aja sih yang harus saya siapkan atau yang harus Anda persiapkan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Yang pertama, ini yang selalu diabaikan dan bahkan itu kok kayaknya dianggap remeh. Tapi salah, soalnya justru dengan teman-teman mengetahui LPDP itu seperti apa, visi misi LPDP, tujuan LPDP, bahkan sampai logonya LPDP, teman-teman perlu tahu nilai LPDP, sehingga dari situ teman-teman tuh punya gambaran, oh LPDP itu nyari orang yang kayak gini, LPDP mencari kandidat yang seperti ini. Dengan teman-teman mengetahui maunya LPDP, teman-teman bisa menonjolkan, mengecek, mengevaluasi diri, kira-kira nilai-nilai atau value-value yang saya punya yang relate dengan LPDP itu yang mana. Nah, itu yang teman-teman tonjolkan. Kadang tuh ada yang bilang, Kak, saya ini sudah jujur-jujur banget, sudah jujur semuanya sejujur-jujurnya, tapi kok saya belum lulus ya? Oke, Anda udah jujur sejujur-jujurnya, tapi kejujuran Anda itu apakah udah masuk di ranahnya LPDP belum? Apakah itu yang LPDP butuhkan atau tidak? Nah, itu yang kadang-kadang disalahartikan. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengisian data diri, penilaian diri tentunya, dan esai, teman-teman perlu cek sehingga nanti ketika teman-teman menulis esai atau teman-teman mengisi form penilaian diri, itu teman-teman sudah tahu, oh ini yang harus aku tonjolkan. Nilai diri yang aku punya ini yang senada atau selaras dengan yang LPDP punya, yang LPDP mau. Jadi terlihat itu sinkron. Jangan karena saya udah jujur sejujurnya, tapi kalau misalkan value yang teman-teman sampaikan tersesuai dengan LPDP mau, ya sama aja ya. Itu ibaratnya salah masuk kamar ya. Terus setelah teman-teman mengetahui LPDP itu seperti apa, teman-teman kenali potensi diri. Nanti semuanya itu dituangkan pada esai kontribusi dan form penilaian diri. Nah ini, teman-teman perlu baca dan pahami buku panduan. Jangan pernah menanyakan ke kami, Kak, TOEFL-nya harus berapa ya, IELTS-nya berapa ya, Kak, usianya berapa ya, itu semuanya sudah ada teman-teman di buku panduan. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman mau bertanya pun cek, kalau bisa itu pertanyaan yang memang jelas-jelas tidak ada di buku panduan. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman nanya pertanyaan yang sama, itu kan kok kesannya Anda itu nggak niat banget ya mau daftar LPDP. Jadi cek, pastikan baik-baik semua informasi, sehingga kalau misalkan yang mau nanya pun, nanya yang memang benar-benar tidak ada, yang sekiranya mungkin kami dari KKURD yang punya pengalaman, kami bisa membantu untuk mengarahkan teman-teman. Setelah itu persiapkan berkas ya, persiapkan seluruh berkas yang LPDP minta, sesuai dengan persyaratannya, tidak pernah ada tawar-menawar ya Kak, TOEFL saya 399, LPDP minta 400, tapi saya sudah punya LOA loh Kak, dari kampus ini. Hello please, tidak ada tawar-menawar kayak gitu, jadi kalau LPDP minta 400 ya 400. Jangan pernah Anda tawar-menawar, sekalipun LOA Anda dari kampus nomor 1 di dunia, oke? Baik, setelah teman-teman mempersiapkan berkas, cek semua informasi yang berkaitan dengan kampus tujuan. Mulai dari biaya pendaftarannya berapa, pembukaan pendaftarannya kapan, intake-nya kapan, terus kurikulum yang kampus itu sediakan seperti apa yang sekiranya apakah benar kurikulum atau mata kuliah yang ada di kampus ini sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya ajukan sebagai alasan atau tujuan saya lanjut studi. Jangan pernah sudah menyebutkan alasan lanjut studi dan saya sudah punya LOA, Kak, tapi kok saya tidak lulus ya? Nah, itu perlu cross-check kembali. Alasan Anda lanjut studi atau masalah yang Anda angkat dengan kampus yang Anda pilih apakah sudah sesuai atau belum. Karena terkadang itu bisa saja yang mewawancarai Anda adalah dosen-dosen yang berasal dari kampus tersebut. Jadi teman-teman perlu cek semua informasi tentang kampus. Siapa dosen di kampus tersebut yang sekiranya bisa saja beliau itu mempunyai background research yang senada dengan teman-teman punya ide penelitian. Itu pun kita harus cek. Kadang ada yang ngomong, Kak, saya kan belum daftar di kampus tujuan ya, saya kan belum tentu lulus. Kok saya udah disuruh nyari pembimbing saya, sudah disuruh email. Jadi ketika kita meng-email beliau-beliau di sana, itu secara tidak langsung menunjukkan ke pihak pewawancara bahwasannya persiapan saya sudah sejauh ini dan ini merupakan kampus yang tepat, kampus pilihan tepat dari saya. Jadi tugasnya kita tuh itu untuk meyakinkan pewawancara. Pewawancara pun tahu kalau mau pembimbing itu nanti setelah kita lulus, kecuali teman-teman menggunakan pendaftarannya melalui by research. Nah, itu beda lagi ya. Kalau by research ya dari awal sudah harus kontak-kontakan dengan promotor atau calon pembimbing di kampus tujuan.
Tapi kalau misalkan teman-teman by course pun tetap harus cari, karena apa? Tugasnya kita di sini adalah meyakinkan pewawancara dengan serangkaian persiapan kita. Kalau kita ngomong, oh saya mendaftar beasiswa LPDP, saya udah punya skor sekian, saya udah punya LOA, tapi informasi-informasi yang seperti ini belum teman-teman sediakan, terus ketika saat wawancara ditanyai dan teman-teman hanya menjawab belum, kan sayang banget ya. Karena kita cuma punya waktu 30 menit, 40 menit, 1 jam untuk meyakinkan pewawancara dengan berbagai macam persiapan kita yang sudah berbulan-bulan. Jadi kalau bisa kan tidak ada salahnya untuk cek aja email. Kalau tidak dibalas pun tidak masalah. Yang penting kita sudah punya bukti. Baik, setelah itu esai kontribusi dan form penilaian diri, ini merupakan, ya sekali lagi ya, esai kontribusi jangan pernah dianggap sebagai syarat untuk memenuhi seleksi administrasi. Jadi PDP minta 1.500 kata sampai 2.000 ya udah, punya saya udah cukup, udah sampai kok 2.000 kata atau 1.900 sekian, selesai. Nah tidak sampai di situ guys. Jadi itu benar-benar menjadi senjata Anda untuk ditunjukkan ke pewawancara kalau memang Anda adalah kandidat yang layak. Jangan pernah mengabaikan dan meremehkan esai kontribusi serta form penilaian diri. Karena apa? Apa yang sudah Anda submit, itu tidak akan bisa Anda ubah ketika wawancara nanti. Karena akan dinilai Anda ini sebenarnya konsisten atau tidak. Anda ini sebenarnya sudah selesai belum dengan diri Anda sendiri. Kok tiba-tiba merubah? Kayak gitu ya. Terus yang terakhir untuk program review esai ya. Nah, ini untuk program review esai kembali lagi disesuaikan dengan keterbatasan kakak-kakak awardee. Kalau misalkan ternyata kuota udah penuh dan teman-teman tidak dapat lagi, mungkin teman-teman bisa mengecek ya di YouTube. Itu sudah banyak bertebaran informasi tentang kisi-kisi menulis esai, apa aja yang harus ada pada esai kontribusi, dan apa aja yang harus saya isi pada form penilaian diri. Sekian untuk ini ya sebelum mendaftar. Next. Baik, nah ini saya paparkan sedikit gambaran tentang esai komitmen kembali ke Indonesia atau yang biasanya kita kenal esai kontribusi ya. Untuk batasan kata 1.500 sampai 2.000 kata. Ini merupakan tips dari saya ya. Yang pertama itu pastikan teman-teman memposisikan diri Anda sebagai seorang pemimpin. Pilihlah kosakata yang tepat, yang bijak, tonjolkan your value yang relate dengan LPDP. Jadi teman-teman tadi yang di awal saya sempat sampaikan bahwasanya teman-teman harus cek LPDP. LPDP itu nyari yang kayak gimana sih? LPDP itu butuh kandidat yang seperti apa. Nah, di website LPDP sudah ada gambaran semua tentang LPDP. Intinya LPDP mau mempersiapkan calon pemimpin untuk Indonesia. Nah, ketika teman-teman menulis esai, kalau misalkan teman-teman menulis esai, teman-teman punya masalah yang mungkin teman-teman mau jadikan sebagai alasan untuk lanjut studi, pastikan teman-teman posisikan diri sebagai seorang pemimpin yang benar-benar bijak. Jangan ketika memaparkan masalah, terus teman-teman seolah-olah menyalahkan orang lain. Itu bukan salah saya, itu salah guru saya, itu bukan salah saya, itu salah teman saya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Mungkin di luar sana, mungkin memang ada pihak lain yang mungkin bersalah dalam pengalaman yang teman-teman pernah alami. Tapi ingat, teman-teman pun harus bijak. Harus bijak memposisikan diri ketika teman-teman dihadapkan dengan masalah tersebut, apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, begitu pula teman-teman paparkan kepada tulisan teman-teman di esai. Jadi kadang itu sekalipun pewawancara belum mengenal Anda, dengan membaca esai Anda, pewawancara itu sudah tahu, oh anak ini kayak gini karakternya, anak ini kayak gini personalnya, anak ini layak atau tidak ya untuk LPDP. Jadi pastikan gunakanlah kosakata yang tepat tanpa merendahkan siapapun ketika Anda menulis esai. Dan ketika Anda ingin memberikan gambaran tentang diri Anda, biasanya di paragraf-paragraf awal tuh ya. Nah, pastikan teman-teman pilih cerita atau ketertarikan Anda atau alasan Anda melanjutkan studi itu sesuai dengan value-value yang LPDP mau. Nah, itu teman-teman bisa cek tuh di website-nya LPDP. Nah, untuk esai komitmen kontribusi itu ada beberapa bagian yang menurut saya itu harus ada dalam esai tersebut. Kalau introduction yourself tadi sudah ya. Nah, untuk alasan lanjut studi. Alasan lanjut studi ini bermacam-macam. Ada yang mungkin ketika mau memaparkan alasan lanjut studi, dia menyampaikannya berupa masalah. Tapi ada juga yang langsung to the point. Alasan saya ingin lanjut studi adalah saya ingin menjadi dosen, bla 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 bla. Nah, kalau saya dulu pakai tipe yang kayak gini. Saya langsung to the point, saya tidak terlalu menceritakan berbagai macam masalah yang panjang lebar. Saya langsung ngomong saya ingin menjadi dosen karena di Nusa Tenggara Timur khususnya kampus ini ada kekurangan tenaga dosen, jurusan ini, konsentrasi ini, dan saya tunjukkan buktinya. Itu untuk alasan lanjut studi. Nah, yang berikutnya untuk alasan pilih kampus, ini juga sudah sering kali terjadi, ada yang menuliskan saya ingin kuliah di sini di kampus ini karena dekat dengan rumah saya. Nah, itu masalah. Itu masalah ya. Jangan pernah memaparkan alasan-alasan pilih kampus itu yang di luar akademik.
Pastikan alasan-alasan yang teman-teman sampaikan itu yang berkaitan dengan akademik. Nah, berkaitan akademik itu seperti apa, Kak? Konsentrasi keilmuan yang disediakan oleh kampus itu sesuai nggak dengan kebutuhan Anda? Kurikulum yang ada di kampus itu sesuai tidak dengan kebutuhan Anda? Dosen-dosen atau pakar-pakar yang ada di kampus tersebut, apakah bisa membimbing Anda untuk menyelesaikan ide penelitian Anda, atau apakah beliau-beliau tersebut ada atau tidak di kampus tersebut yang benar-benar pakar dengan masalah yang Anda paparkan pada esai. Nanti sekiranya dengan masalah yang Anda bawa, yang Anda jadikan sebagai tujuan lanjut studi, nanti bisa terselesaikan saat Anda kuliah nanti dengan memilih kampus tersebut. Nah, setelah Anda punya masalah, setelah Anda memilih kampus tempat belajar, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, nah nanti tuangkan di kontribusi. Kadang ada itu yang menyampaikan masalah di awal, saya ingin mempelajari tentang permasalahan yang berkaitan dengan mungkin penyakit batuk ya. Tetapi nanti ketika kontribusi yang dia kasih bukan kontribusi untuk menyelesaikan penyakit batuk, mungkin penyakit-penyakit yang lain yang tidak ada kaitan dengan tujuan awal dia lanjut studi. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi ada keterkaitan antara alasan Anda lanjut studi, alasan Anda pilih kampus, dan kontribusi yang akan Anda berikan. Kalau kontribusi ini bisa juga teman-teman paparkan ke dalam tiga term ya. Jadi kontribusi jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kalau saya dulu, saya tidak pakai bagi-bagi kayak gitu ya, saya langsung aja kontribusi saya ingin menjadi seorang dosen. Kenapa saya mau menjadi dosen, saya sampaikan alasan-alasan yang kuat kenapa saya harus menjadi dosen. Jadi ketika teman-teman memberikan kontribusi, teman-teman pun harus berpikir, kontribusi yang akan saya berikan ini apakah akan terjadi setelah saya lulus S2, setelah saya belajar ilmu S2 atau tidak. Kalau misalkan itu kontribusi bisa diberikan kepada Indonesia atau kepada daerah Anda tanpa Anda lanjut studi, berarti kan tidak ada urgensi Anda lanjut studi. Jadi dipikirkan kembali, kontribusi yang akan Anda berikan itu benar-benar kontribusi ini akan terrealisasi ketika saya sudah belajar ilmu ini, ketika saya sudah studi S2 atau ketika saya sudah studi S3. Kadang muncul pertanyaan, kamu kan sudah S2, sudah bisa berkontribusi, kok ingin lanjut S3? Nah, itu teman-teman pikirkan kembali alasan-alasan yang kuat yang sekiranya bisa meyakinkan pewawancara disertai dengan bukti. Jangan pernah ngomong tanpa bukti. Bukti di sini maksudnya data yang Anda berikan kepada pewawancara sehingga beliau-beliau itu yakin bahwasannya kontribusi yang mau akan diberikan ini bukan asal khayalan kita ya. Terus di akhir paragraf dari esai itu teman-teman bisa menambahkan dengan harapan atau impian Anda kepada Indonesia atau kepada daerah Anda atau mungkin yang berkaitan dengan kontribusi atau profesi yang akan Anda berikan kepada Indonesia setelah lulus. Oke, next. Baik, nah ini formulir penilaian diri yang nanti bisa teman-teman temukan ya ketika mengisi informasi data diri di formulir pendaftarannya beasiswa LPDP. Jangan pernah mengabaikan penilaian diri. Karena apa? Karena melalui penilaian diri ini, pewawancara bisa tahu, bisa punya gambaran kita itu kandidat yang seperti apa, cocok atau tidak dengan kebutuhannya LPDP. Jadi jangan pernah mengabaikan yang namanya kelebihan kekurangan, pengalaman yang membanggakan dan tidak membanggakan, pekerjaan di luar tanggung jawab, hal terakhir yang diajarkan pada diri kita, dan pembeda dengan peserta lain. Oke, kalau gampangnya pembeda dengan peserta lain itu nilai jual Anda ke LPDP itu seperti apa? LPDP itu mau memilih Anda punya kelebihan apa sih? Anda punya poin-poin yang membedakan dengan peserta lain itu apa? Sekalipun ya teman-teman yang daftar hari itu, bisa saja semua mempunyai pembeda dengan peserta lain, mempunyai semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Bisa aja semua kayak gitu. Nah itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi jangan pernah, Kak, kok kayaknya semua pakai pembedanya pantang menyerah ya? Emang itu yang LPDP cari. Jadi pantang menyerah, semangat juang yang tinggi, itu yang LPDP cari. Jadi teman-teman tidak perlu merasa kok kayaknya hampir semua sama, kok kayaknya nggak ada yang beda, nggak. Jadi kalau memang diri Anda seperti itu, ya tulis aja seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, ini yang kadang-kadang tuh tidak diperhatikan. Ada peserta yang menulis kelebihannya mungkin 10 ya, terus tiba-tiba kekurangan cuma 2. Hello, please. Kalau misalkan Anda mau menulis kekurangan dan kelebihan, pastikan 2 poin itu seimbang. Kalau kelebihan 4, ya kekurangan juga 4. Jangan kelebihan 10, kelebihan 20, terus tiba-tiba kekurangan cuma 2. Kayak gitu Anda memicu pewawancara untuk mengecek ini Anda seperti ini, Anda apakah orang yang sombong, egois, atau gimana, atau sama sekali belum menilai diri Anda. Jadi kalau misalkan mau mengisi kelebihan, kalau kelebihannya 3, ya kekurangannya juga 3. Terus untuk pengalaman yang membanggakan, saya rasa ini tidak masalah ya. Nah, pengalaman yang tidak membanggakan.
ketika teman-teman menulis atau mengisi pengalaman yang tidak membanggakan, ini ada kaitannya dengan hal terakhir yang diajarkan pada diri Anda sendiri. Jadi ketika teman-teman menuliskan pengalaman saya, pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman yang apa, kayak gini. Nah, nanti dari pengalaman tersebut, pelajaran hidup apa yang teman-teman peroleh, isilah di hal terakhir yang diajarkan pada diri Anda. Jangan antara pengalaman yang tidak membanggakan dengan hal terakhir itu berbeda. Jadi pastikan itu senada, ada kaitannya sehingga nyambung gitu. Kadang itu ada yang sudah menulis pengalaman yang tidak membanggakan seperti ini. Ketika ditanya satu wawancara, dia menjawab sesuatu hal yang tidak ada sama sekali yang tertulis di form penilaian diri. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menulis seperti itu, sampaikan itu dulu. Kalau misalkan mau ada tambahan, silakan. Tetapi perlu diingat, yang sudah kita tulis itu yang diutamakan dulu. Karena bisa saja kalau misalkan kita menjawab yang lain, pewawancara pun mikir, ini benar-benar dia yang ngisi atau orang lain? Ini benar-benar dirinya atau bukan? Nah, itu jadi bahan pertanyaan lagi, dan memicu pewawancara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang belum tentu Anda pun siap untuk menjawab. Oke? Kalau pekerjaan di luar tanggung jawab, ini kalau misalkan pekerjaan ini yang sering bermasalah tuh mungkin ini ya, di teman-teman yang mungkin mempunyai profesi dengan kesehatan, itu perlu perhatikan lagi, karena kadang itu ada yang mungkin salah ngisi atau mungkin memberikan isian yang kurang tepat, akhirnya jadi masalah untuk dia ketika wawancara. Jadi form penilaian diri ini perhatikan baik-baik cara kosakata yang digunakan ketika menulis tentang diri Anda. Oke, next. Baik, ini sudah di penghujung ya. Jadi ini tips and trick ketika teman-teman mengikuti seleksi beasiswa LPDP, mulai dari administrasi, bakat skolastik, dan substansi ya. Kalau administrasi itu tipsnya cuma satu, ikuti semua yang LPDP minta. Persyaratannya apa aja, penuhi aja semua itu, sudah pasti Anda goal. Terus kalau seleksi bakat skolastik, berlatih dan time management yang tepat ya. Karena apa? Kita cuma punya kesempatan untuk mengerjakan satu soal 1 menit 30 detik. Jadi kalau misalkan udah kerja, udah lebih dari 1 menit, nggak dapat, mending skip aja deh. Jangan pernah satu soal Anda kerjakan sampai 3 menit. Itu akan merugikan diri Anda sendiri ya. Terus untuk substansi, ini yang paling penting dari semua tahapan ketika teman-teman sudah lolos administrasi dan bakat skolastik, atau untuk teman-teman yang jalur LOA, kan langsung ini ya, langsung loncat ke substansi. Persiapkan diri Anda, pahami semua data diri yang Anda tulis, yang Anda isi pada formulir pendaftaran. Terus cari, biasanya tuh di grup itu sudah bertebaran ya informasi tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang muncul saat seleksi wawancara. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada senior-senior kita di tahun-tahun sebelumnya yang sudah mau memberikan gambaran kepada kita sehingga kita punya persiapan lebih mantap lagi. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman kelompokkan, kategorikan pertanyaan ini masuk ke pertanyaan akademik. Pertanyaan ini masuk ke pertanyaan personal dan kontribusi. Teman-teman berikan jawaban tuh. Highlight jawaban, berikan poin-poin penting dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga sekiranya nanti ketika muncul pertanyaan itu, teman-teman sudah punya gambaran, oh ini yang harus aku jawab. Namun, ketika teman-teman punya jawaban seperti itu, teman-teman perlu berpikir lagi, kalau aku jawab kayak gini, kira-kira pertanyaan lanjutan yang akan muncul seperti apa? Nah, itu pun harus teman-teman pikirkan, sehingga nanti ketika wawancara Anda sudah siap. Terus, kadang itu bisa saja ketika wawancara, kita dikasih pertanyaan yang mungkin kita pun belum siap dengan jawabannya. Jangan pernah Anda ngarang bebas ya. Kalau misalkan tidak tahu, ya jawab aja tidak tahu. Sampaikan permohonan maaf kepada pewawancara, bahwasanya kita memang tidak tahu dengan jawaban tersebut. Jangan pernah ngarang bebas, karena ketika Anda ngarang bebas, itu akan muncul. Dari ekspresi wajah, tatapan mata, lirikan, segala macam, itu akan terlihat bahwa Anda sedang ngarang bebas. Dan itu akan bisa saja menjadi masalah buat Anda. Yang tadinya pewawancara mungkin sudah senang, mau kasih poin yang bagus, jadinya poinnya berkurang gara-gara kita sedang mengarang bebas. Terus, latihan wawancara ya. Latihan wawancara itu bisa latihan sendiri atau bisa ikut mock up interview atau mungkin bisa menonton atau mendengarkan mock up interview yang ada di Discord, juga ada di YouTube, juga ada beberapa yang sudah upload. Jadi teman-teman bisa kumpulkan semua itu, jadikan informasi sebagai persiapan Anda. Kalau saya dulu, saya tidak mengikuti mock up interview karena apa? Saya merasa sungkan dan saya merasa kayaknya tidak nyaman harus memberikan CV saya kepada orang lain. Meskipun CV saya itu tidak diapa-apain, tapi saya pribadi yang merasa kayaknya kok kurang nyaman gitu. Jadi saya latihan sendiri. Namun perlu saya sarankan ke teman-teman, sebaiknya ikut latihan aja. Karena kebetulan saya waktu itu pewawancaranya
benar-benar dia bertanya sesuai dengan yang saya persiapkan. Nah, kalau misalkan di luar itu yang jadi masalah. Bisa saja teman-teman nanti situasinya berbeda dengan saya ya. Kalau pas ketepaan dapat wawancara yang mungkin nanyanya sesuai dengan persiapan kita, itu aman. Tapi kalau di luar itu perlu persiapan, perlu latihan, dan perlu masukan dari kakak-kakak awardee yang sekiranya sudah berpengalaman atau sudah pernah melewati tahap itu. Etika dan sopan santun dalam wawancara. Pastikan teman-teman perhatikan ini. Jangan pernah Anda merasa saya sudah punya LOE dari kampus number one di dunia ini atau number one di Indonesia, terus Anda mengabaikan ini. Nah, itu masalah. Itu akan jadi masalah untuk Anda sendiri. Karena apa? LPDP itu tidak hanya mencari kandidat, mencari generasi penerus bangsa yang cerdas. Etika, sopan santun, personalnya kita itu pun dinilai. Jadi teman-teman perlu garis bawahi, perlu perhatikan itu. Nah, untuk etika dan sopan santun ini semua akan terlihat ketika teman-teman mengikuti seleksi substansi, mulai dari pakaian itu juga bisa saja dinilai ya teman-teman ya. Gunakan pakaian yang benar-benar Anda lagi mau mengikuti acara formal. Terus intonasi, ekspresi wajah, senyum, sering-seringlah tersenyum kepada pewawancara. Senyum yang tulus ya, bukan senyum yang kayak lagi mau caper gitu, atau senyum kayak mau cari perhatian biar dikasih nilai yang bagus. Itu pewawancara yang wawancara kita tuh sudah sangat-sangat ahli dalam bidangnya. Jadi kita jangan sampai mau menipu atau memanipulasi hal-hal tersebut. Eye contact juga diperhatikan, manajemen emosi, terus tetaplah ramah. Nah, gerakan-gerakan tangan kayak tadi ini tidak perlu ya ketika wawancara. Terus berikanlah senyum yang tulus, ekspresi wajah yang benar-benar tulus. Terus fokus ya. Fokus pada pertanyaan. Jadi ketika wawancara kalau menanyakan sebutkan, ya Anda cukup sebutkan aja. Jangan pernah beliau menyuruh menyebutkan, Anda menjelaskan, ataupun sebaliknya. Kadang itu ada peserta yang punya kecenderungan bercerita. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Kalau misalkan beliau meminta untuk bercerita, silakan Anda bercerita. Tapi kalau enggak ya cukup, sebutkan aja. Terus prioritaskan jawaban. Ketika teman-teman menulis esai ataupun memberikan jawaban pada wawancara, prioritaskan jawaban. Pastikan jawaban pertama yang Anda sebutkan adalah prioritas Anda untuk lanjut studi, atau alasan Anda untuk pilih kampus, atau prioritas Anda untuk memberikan kontribusi. Jangan sampai yang sekiranya penting-penting itu teman-teman posisikan di urutan keempat, kelima, nah itu masalah. Jadi teman-teman perlu perhatikan ini, terus konsisten ya. Ketika wawancara itu, bisa saja ketiga pewawancara ini akan memberikan pertanyaan yang sama. Nah itu teman-teman tidak perlu memberikan kalimat atau kata-kata pengantar ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti yang sudah saya jelaskan pada esai, nah itu jangan sampai kayak gitu. Cukup langsung jawab aja dengan jawaban yang sudah Anda siapkan. Karena kalau misalkan Anda ngomong kayak gitu tuh seolah-olah Anda menunjukkan ke pewawancara bahwa tadi saya ngomong Bapak nggak dengar ya. Atau saya sudah tulis di esai kok Bapak nggak baca ya. Nah itu kan terkesan tidak sopan. Terus jangan pernah menggurui pewawancara, sekalipun Anda hebat, jangan pernah. Jadi kita harus menjunjung tinggi yang namanya etika dan sopan santun ketika wawancara. Dan jangan pernah adu argumen dengan pewawancara, sekalipun Anda lebih paham. Ya. Terus wawancara itu kan komunikasi dua arah. Pastikan Anda itu memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk bertanya juga. Kadang itu ada yang cenderung bercerita sampai pewawancara pun seolah-olah kayak pewawancara tuh kayak patung ya. Nah, beliau belum nanya, Anda udah jelaskan. Beliau belum nyuruh, Anda udah ngomong. Nah, jangan kayak gitu. Jadi teman-teman harus memposisikan diri. Terus ya ini yang tadi sempat saya sebutkan ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Meskipun kita dalam negeri ataupun kita luar negeri, kita harus benar-benar memahami bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, hindari penggunaan bahasa Inggris yang menggunakan jaksel style ya. Kita ini lagi diwawancara, ini sangat formal dan ini resmi. Jadi gunakan bahasa Inggris yang tepat dan bahasa Indonesia yang tepat. Terus ini sama tadi ya, jangan berbohong. Dan yang terakhir, jangan pernah merendahkan pihak lain atau universitas lain atau teman kalian sekalipun ya. Ketika teman-teman ingin menunjukkan strong point, ingin menunjukkan value-nya kalian, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya teman-teman harus benar-benar memposisikan diri sebijak mungkin, sehingga apa? Karena gini, merendahkan pihak lain tuh maksudnya gini, kadang tuh contoh yang kuliah di luar negeri, kenapa Anda nggak pilih Indonesia ya? Indonesia kan udah punya banyak kampus tuh. Oh, menurut saya kampus di Indonesia tidak berkompeten, dosennya gini-gini. Nah, itu masalah. Jadi, pilihlah kosakata yang tepat. Mungkin Anda tidak mau kuliah di Indonesia, karena Indonesia mungkin untuk mata kuliah ini ada keterbatasan. Nah, itu. Gunakan kosakata yang tepat, sehingga tidak terkesan lagi merendahkan orang lain. Karena semuanya ini akan dinilai, teman-teman. Sekalipun kita sudah sangat hebat, kita sudah kampus tujuannya kita keren-keren, kampus-kampus top dunia atau kampus-kampus top Indonesia, tapi kalau kepribadian kita, personalnya kita seperti itu akan jadi masalah buat kita.
Dari saya cukup ya, cukup untuk berbagi informasi terkait dengan pengalaman saya. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ketika penyampaian informasi tersebut. Selebihnya saya kembalikan ke ini ya, Mas MC ya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali atas materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa disampaikan dengan sangat menggebu-gebu, sangat powerful kepada kita semua, sehingga di jam-jam rawan ini kita sama sekali tidak mengantuk, kita melek terus ya untuk menyimak. Baik, dan sepertinya para peserta ini pengen sekali dimentori oleh Kak Febri ini ya. Saya ralat saya panggilnya Kak ya, Kak Febri. Ya, nanti bagaimana untuk bisa dimentori dengan Kak Febri bisa ditanyakan secara langsung, dan tentunya para peserta menyimpan banyak sekali pertanyaan, tetapi tahan dulu. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua yang akan membagikan tips dan trik supaya lolos beasiswa LPDP jalur targeted. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Manggala. Selamat siang Pak Manggala. Selamat siang, Pak Rahmat. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas dan merdu. Ya, Baik. kalau boleh juga panggilnya jangan Pak ya, Kak saja. Ya. Kak Manggala ya. Baik Kak Manggala. Jadi mungkin para peserta ada beberapa yang belum mengenal Kak Manggala ini fresh from the oven sebagai awardee di LPDP di Universitas Gadjah Mada. Dan pada hari ini beliau akan berbagi kepada kita semua tips dan trik supaya lolos untuk jalur targeted. Ya. Nah, bagi yang belum kenal, beliau ini adalah Bapak Kak ya, Kak Manggala Wiryatantra. Dan pada saat ini beliau sebagai dosen dan juga ketua jurusan di STAB Negeri Raden Wijaya. Sepertinya untuk perkenalan nanti bisa langsung disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya. Supaya mempersingkat waktu, layar saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Manggala. Silahkan Kak Manggala. Baik, terima kasih Brother Rahmat yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan pengantar yang begitu luar biasa. Dan tentunya saya juga berterima kasih banyak ini hadir di tengah-tengah kita mentor terbaik saya ya, Kak Febri ini mentor saya. Jadi saya ini ditemukan ya ketika sedang bingung mencari informasi terkait dengan bagaimana tips untuk lolos seleksi substansi ya. Beruntung saya ketemu beliau. Terima kasih Kak Febri sudah hadir bersama kita. Serahmat mohon dibantu share screen. Dan juga saya ingin menyapa semua rekan-rekan pejuang beasiswa LPDP baik dari jalur afirmasi umum maupun targeted ya. Siang hari ini kita berbagi beberapa hal pengalaman kita yang tentunya yang sudah pernah kita lalui bersama. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, kita masuk kepada slide pertama. Ya. Tips dan trik lulus seleksi beasiswa LPDP jalur targeted PNS TNI Polri. Ini spesial khusus di sini, namun juga nanti ada beberapa tips yang bisa dipakai untuk pelamar jalur yang lain. Next, sir. Ya, ini adalah informasi terbaru terkait dengan berapa total pendaftar LPDP di tahap 1 tahun 2023 beberapa waktu lalu. Jadi total pendaftarnya ada 15.797. Dari jalur afirmasi berjumlah 3.176 atau 20,01%. Kemudian jalur targeted pendaftarnya ada 4.401, sekitar 27,86%. Dan yang paling banyak adalah pelamar jalur umum, sejumlah 8.220, yaitu 52,03%. Ini adalah jumlah total pendaftar di tahap 1 di tahun 2023. Dan tentunya diprediksi di tahap 2 ini akan bertambah lagi total pendaftarnya. Next, sir. Oke, dan ini adalah data yang sudah diterima. Jadi total
pelamar yang kemarin mendaftar di tahap 1 itu diterima sebanyak 3.971. Kalau kita mendengar informasi di tahun ini ada kuota sekitar 7.000, tentunya tinggal sisanya, bisa dikurangi sendiri. Di afirmasi diterima 1.133, kemudian di targeted ada 1.391, dan umum ada 1.447. Dan kalau kita lihat dari perbandingan, jumlah yang telah memiliki LOA ya itu lebih besar, yaitu sebanyak 2.941, dan yang belum memiliki LOA jumlahnya 1.030 orang. Ini tersebar di berbagai jenjang ya, dan juga pelamar beasiswa, mulai dari doktor dalam negeri ada 382, kemudian dokter luar negeri ada 269, dan magister dalam negeri maupun magister luar negeri, serta spesialis dalam negeri. Nah, kita bisa lihat paling banyak sebarannya mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, ya, kemudian Jawa Timur, dan seterusnya. Ini ada sebaran-sebaran penerima beasiswa LPDP atau yang lolos di tahap 1 beberapa waktu lalu. Silahkan, next, sir. Dan apa itu beasiswa PNS, TNI, dan Polri? Ya, nanti kita bahas juga tentang yang lain juga. Tapi sementara kita khusus ini dulu ya. Jadi beasiswa PNS, TNI, dan Polri ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri. Klik, sir. Ya, apa saja yang perlu disiapkan? Nah, saran saya, pertama silahkan kalian buat akun pendaftaran bagi yang belum ya. Karena di situ ketika kita melihat dan memiliki akun, maka kita bisa melihat isi-isi yang di dalamnya harus kita isi ya. Poin-poin apa yang perlu kita isi. Next, sir. Dan kemudian yang kedua, cek lebih dulu daftar kampus tujuan LPDP. Tadi ada yang bertanya di kolom chat, saya menyimak. Kampusnya swasta atau negeri ya Kak gitu ya. Nah, jadi silahkan teman-teman semua yang saat ini mau mendaftar, dicek dulu daftar atau list perguruan tinggi yang ada di LPDP. Itulah yang kemudian yang direkomendasikan LPDP untuk diambil ya. Jadi di luar itu, kalau tidak ada nama perguruan tinggi maupun juga prodinya, maka tidak boleh atau tidak akan diterima di LPDP. Next, sir. Ya, ini yang paling penting tadi Kak Febri ingatkan. Baca buku panduan sampai tuntas ya. Betul-betul saya beberapa kali membaca 2, 3, sampai 5 kali saya baca buku panduan sampai tuntas. Oke, ini linknya juga saya sediakan, nanti silahkan juga ada di webnya LPDP. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita sudah membuat akun, maka ini akan muncul di akun kita masing-masing. Kita perlu mengisi profil diri ya, yang pertama. Kemudian kita juga perlu mengisi informasi keluarga. Tadi sudah disinggung Kak Febri juga, kekuatan atau kelebihan kita, kemudian kelemahan atau kekurangan kita, dan juga pengalaman yang membanggakan, ada juga pengalaman yang kurang membanggakan, lalu hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kemudian bagi yang sudah bekerja ataupun belajar sebelumnya juga kesalahan yang pernah dilakukan itu apa, kita tuliskan. Dan ini tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Anda pernah melakukan tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya Anda lakukan? Nah, silahkan dijawab ya. Misal, sejauh ini saya tidak pernah melakukan tugas di luar tanggung jawab atau di luar lingkup saya yang seharusnya. Karena saya selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan kerja saya, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Itu misalkan contoh jawabannya ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, itu kalian isi pembeda dari peserta kalian lainnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Febri juga, terkait dengan pembeda dari peserta yang lain. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan diri kita dengan peserta lainnya? Misal nih, teman-teman sudah banyak nih berkontribusi untuk bangsa. Jadi ditulis aja, saya telah memulai berkontribusi untuk bangsa, untuk negara selama ini. Dijelaskan sedikit saja,
apa sih yang sudah kita lakukan selama itu. Oke, next sir. Nah, apalagi yang perlu diisi ya. Jadi ada riwayat pendidikan. Nah, kalau sekalian itu mulai dari SD atau MI, SMP, MTS ya, SMA, S1, kemudian S2 bagi yang pendaftar jalur doktor ya. Nah, di dalam kolom itu teman-teman, kalian akan menemukan tahun masuknya kapan. Jadi tahun masuk SD, SMP sampai S2 itu kapan. Tahun lulusnya kapan. Kemudian nama sekolah atau perguruan tingginya apa. Bidang studinya apa. Nilai nih, nilai. Jadi kalian perlu menyiapkan ya, teman-teman perlu menyiapkan dokumen seperti raport maupun transkrip nilai yang dulu ya. Yang mungkin ketumbuk-tumbuk. Mudah-mudahan sih nggak kemakan rayap ya teman-teman. Atau kena banjir ya. Mudah-mudahan selamat sehingga ada datanya. Kemudian isi riwayat pekerjaan bagi yang sudah pernah bekerja. Nanti ditanya tuh institusinya apa, posisinya apa, tahun masuk kapan, tahun keluar kapan, dan pendapatannya berapa gitu ya. Kemudian pengalaman organisasi nih. Jadi pengalaman sejak SMP itu ada kolom di sana sehingga bisa teman-teman isi kalau teman-teman pernah organisasi. Kapan tahunnya, terus kemudian bulan apa, gabungnya, dan posisinya sebagai apa. Selanjutnya yang diisi lagi adalah prestasi ya. Jadi tahun berapa mendapatkan prestasi, kemudian prestasinya apa, dan tingkatannya apa, apakah itu tingkat lokal, tingkat nasional, atau bahkan tingkat internasional. Nah itu perlu, kalau misalkan ada datanya silahkan disampaikan secara jujur teman-teman. Kemudian bahasa ini tadi, bahasa teman-teman perlu cek di buku panduan ya, nanti untuk mengupload dokumen TOEFL, ITP, IBT, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan persyaratan. Jadi bisa beda-beda ya antara jalur afirmasi, kemudian jalur targeted, dan juga jalur yang lain. Oke, kemudian diisi juga tuh pengalaman pelatihan atau workshop ya. Jadi kalau teman-teman pernah ikut pelatihan atau workshop, ditulis tuh institusinya penyelenggara apa, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan. Nah itu perlu ditulis juga. Lanjut, sir. Oke. Nah, lalu apa lagi yang diisi? Nah, ini perlu pengalaman riset ya. Jadi, pengalaman riset kita itu tahun kapan, judul risetnya apa, sumber dananya dari mana, ataukah hibah, ataukah mandiri. Nah, itu perlu disampaikan juga. Lalu, perlu diisi juga yaitu karya ilmiah ya. Tipe karya ilmiahnya apa, apakah itu jurnal, apakah itu tulisan di media, kemudian dimuat di media massa. Nah, perlu tahunnya kapan, judulnya apa, dan jangan lupa perlu buat ini tautan publikasinya, sehingga ketika diklik itu linknya bisa sampai ya, bisa kebaca ya. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diisi, konferensi dan seminar. Nah, pengalaman-pengalaman konferensi seminar ini yang ditanyakan hampir kurang lebih sama ya teman-teman ya, judul kegiatan, penyelenggaranya siapa. Nah, Anda berpartisipasi sebagai apa? Apakah peserta, apakah panitia, ataupun apakah penyelenggara, atau pernah menjadi narasumber, dan lain sebagainya. Lalu ini, penghargaan ya. Apabila teman-teman pernah mendapatkan penghargaan atas karya dan kontribusi teman-teman, silahkan ditulis di bagian penghargaan ya. Tahun berapa, kemudian bentuk penghargaannya apa, dan siapa pemberi penghargaan itu. Dan ini tadi juga ditanyakan oleh peserta terkait dengan pemberi rekomendasi. Jadi pemberi rekomendasi itu kalau dalam buku panduan ya atau buklet di LPDP bagi pegawai negeri sipil, kemudian TNI maupun Polri, minimal diberikan oleh pejabat setingkat eselon 2 atau yang menangani bidang sumber daya manusia. Nah, jadi siapa nama pemberi rekomendasinya, instansinya pemberi rekomendasi itu ditulis juga, dan jabatan dari pemberi rekomendasi itu juga perlu ditulis ya teman-teman. Dan saya lihat terakhir ya di buklet itu juga perlu ada kop ya, kop surat dan juga stempel ya. Awal-awal dulu sepertinya saya tidak menemukan harus ada kop dan lain sebagainya, tetapi perlu. Sekarang itu betul-betul lebih detail ya teman-teman. Nah, untuk menghindari pemalsuan dokumen. Nah, ini dia, teman-teman perlu mengupload dokumen ya teman-teman ya. Nah, dokumen
ini semua harus dalam bentuk PDF ya. Dan nanti akan ada ukurannya berapa maksimal. Yang pertama KTP ya. Kemudian sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Kalau misalkan TOEFL itu kan ada 3 lembar ya teman-teman ya. Jadi 3 lembar itu kemudian di merge jadi satu, digabung jadi satu, nanti jadi PDF lalu di-upload ya. Kemudian terkait yang kedua ini ada surat keputusan atau SK jabatan terakhir atau sejenisnya. Jadi SK teman-teman yang sekarang lagi bekerja sebagai PNS itu di-scan ya untuk di-upload ya. Nah, kemudian scan ijazah S2 atau asli atau legalisir ini bagi teman-teman yang S3 ya. Mau menuju S3. Kemudian ini SKL ya, surat keterangan lulus. Jadi dari kampus itu bisa dipakai juga. Kemudian scan transkrip nilai S2. Nah, jadi bukan transkripnya profesi ya. Kemudian ini nih, tadi ada pertanyaan juga terkait dengan letter of acceptance ya atau LOA. Jadi yang pastinya itu yang unconditional ya. Apa itu Kak Manggala ya? Jadi gini, biasanya ada perguruan tinggi ya yang meskipun itu sudah sesuai di daftar LPDP misalkan ya, di perguruan tinggi A, di prodi B misalkan, itu kita udah keterima ya, tetapi keterimanya masih menyisakan syarat ya. Apa misalkan Anda diterima tetapi syarat bahasa Anda kurang misalkan, atau Anda diterima kemudian ada nilai TPA-nya, tes potensi akademiknya kurang. Nah, itu tidak bisa diterima oleh LPDP teman-teman. Jadi ketika kalian mendaftar menggunakan jalur LOA unconditional ini, betul-betul semua persyaratan yang di dalam perguruan tinggi tujuan itu sudah betul-betul dilengkapi ya. Tidak ada lagi nanti menyisakan persyaratan. Ya, Anda diterima, ya kan, kuliah dulu, nanti silahkan melengkapi misalkan ada TOEFL-nya yang kurang, TPA-nya yang kurang. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman ya, tidak bisa digunakan ya. Jadi itu harus minta dan Unggung ingat ya teman-teman. Jadi biasanya pendaftaran kampus dengan pendaftaran LPDP itu kan tidak bareng ya. Jadi gini, misal saya kasih ilustrasi, saya mendaftar di bulan Oktober ya di kampus tertentu. Kemudian saya lulus di bulan Desember. Nah, saya lulus di bulan Desember, saya mulai kuliah itu bulan Januari. Nah, tetapi di bulan Januari itu LPDP belum buka seleksi, atau sebelum misalkan Desember belum buka seleksi. Nah, lalu gimana Mas gitu ya? Caranya teman-teman silahkan konfirmasi, komunikasi ke pihak prodi maupun fakultas masing-masing untuk meminta yang namanya defer atau penundaan kuliah. Jadi misalkan teman-teman daftar nih di di semester genap ya, di semester genap 2022-2023 yang lalu gitu ya. Kalian bisa minta defer penundaan kuliah untuk bisa masuk di semester ganjil atau di semester gasal ya pada tahun akademik 2023-2024 dengan alasan teman-teman sedang menyiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi beasiswa. Nah, jadi begitu caranya teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Kemudian surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan beasiswa. Jadi surat pernyataan beasiswa itu adalah kesanggupan kita bahwa kita akan kembali setelah nanti lulus dari studi kita, kontribusi kepada negara kita, nah, dan berkarya untuk kemajuan bangsa kita. Lanjut, Sir. Oke, nah ini dua hal di kolom IC untuk program studi S3 itu ada proposal penelitian ya. Kalau S2 tidak wajib ya. Nah, jadi apa saja yang perlu disiapkan? Nah, ada judul penelitian, kemudian latar belakang perumusan masalah atau statement of problems gitu ya. Kemudian pertanyaan atau tujuan penelitian, logisan, kemudian metode, desain, signifikasi atau manfaat, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, itu bagi yang ingin melanjutkan program doktoral atau S3. Nah, kemudian ini yang wajib ya.
untuk semua adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini tadi sudah dijelaskan begitu detail dan begitu jelas oleh Kak Febri ya. Cuman saya ingin meng-highlight bahwa buatlah gagasan isi yang bagus ya, yang konkret dan realistis ya. Karena itu semua nanti akan dikonfirmasi teman-teman oleh pewawancara saat tes substansi ya teman-teman ya. Saat wawancara itu akan betul-betul ditanyakan. Oke, next sir. Nah, ini dia. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Febri ya. Jadi untuk tahap 2 ini sekarang dibuka sampai dengan 9 Juli nanti. Jadi kurang lebih ada waktu 15 hari untuk menyiapkan ya. Kemudian di tanggal 10 sampai dengan 23 Juli ini seleksi administrasinya. Tadi kalau sudah dijelaskan kalau pakai LOA langsung bisa menunggu jadwal wawancara kalau dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tapi kalau tidak menggunakan LOA unconditional tadi, teman-teman wajib ikut namanya seleksi bakat skolastik. Nah, Mas Manggala dulu ikut enggak gitu ya? Saya ikut teman-teman. Saya ikut seleksi bakat skolastik ini, tapi 3 kali teman-teman, saya tidak pernah berhasil. Jadi misal nih, pada saat passing grade-nya 125, nilai saya itu 120. Kemudian saat passing grade-nya 135, nilai saya itu 130. Itu benar-benar kurang 1 poin saja harusnya bisa lulus dan ikut wawancara. Tapi ya itu namanya ya mungkin kehendak semesta, saya tidak bisa menolak kan tentunya. Saya tetap berusaha, saya daftar 3 kali gagal dan bersyukur yang keempat kalinya saya menggunakan jalur LOA teman-teman ya. Diterima kampus dulu, baru kemudian saya lanjut daftar beasiswa PDP. Itu. Jadi untuk teman-teman yang daftar nanti yang di jalur tahap 2 ini ya, itu intake study atau mulai perkuliahan paling cepat untuk pendaftar beasiswa LPDP tahap 2 itu dimulai tahun 2024 tepatnya di bulan Januari. Nah, jadi pastikan teman-teman tadi ketika memang sudah diterima dan sekarang sudah punya LOA, teman-teman bisa minta defer atau minta penundaan yang pasti itu ada surat resmi dari kampus ya teman-teman ya, bukan kita sendiri yang buat ya. Oke, silahkan lanjut sir. Oke, ini kiat sukses saja buat teman-teman bahwa siapkan diri kalian semua dari sekarang, baca buku panduan berkali-kali sesuai dengan program beasiswa yang diambil, siapkan dokumen administrasi jauh-jauh hari, kemudian isi profil diri selengkap mungkin, buatlah gagasan essay yang bagus, yang konkret dan realistis, ikut latihan interview dan jangan menyerah sampai kalian berhasil menjadi awardee PDP. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan saya terakhir sir. Oke. Ya nggak apa-apa, sudah close. Saya cuma menyarankan teman-teman silahkan yang belum follow Instagramnya Pejuang Beasiswa PDP untuk follow, dan juga jangan lupa follow Instagramnya STABN Raden Wijaya Official. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Manggala yang sudah berbagi kiat-kiat suksesnya supaya kita juga tidak pantang menyerah ketika nantinya mencoba kemudian belum berhasil, tetap mencoba. Oke, dan selanjutnya kita masih ada waktu sekitar mungkin 20 menitan untuk sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Tadi sudah beberapa pertanyaan terjawab oleh Bapak Manggala. Ya. Jadi silakan yang ingin langsung bertanya bisa raise hand. Baik, di sini sudah ada Noviani Dwi ya. Silakan Noviani, pertanyaannya apa? Halo Noviani. Oke, sebenarnya tidak ada suara. Ada Rizka Nur Hafiz. Rizka Nur Hafiz, halo Rizka.
Halo, bisa dengar suara saya? Oh, Halo Kak, belum ya. Oke, sekarang sudah bisa ya Noviani ya. Oke. ya Karena sudah mungkin bisa Kak, tadi belum bisa. Sebelumnya suara baik. saya terdengar tidak ya? Terdengar Noviani. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Novi, saya izin bertanya ke speakers yang udah memberikan materinya tadi. Di sini saya lagi kesulitan untuk membuat insight bagian untuk prioritas kampus, karena di sini kan saya masih belum memilih LOA dan akan menentukan 3 prioritas kampus. Nah, di sini saya bingung dari segi apa untuk menentukan urutan dari prioritas kampus tersebut, dan kemudian terkait bagian kontribusi, apakah ada tips untuk penulisan kontribusi, apakah kita harus tanya dulu ke bagian yang ada di pemerintahan di daerah kita dulu agar tahu masalah yang konkret atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Noviani dan mungkin bisa langsung dijawab saja atau kita tampung dulu untuk Kak Febri. Mau langsung dijawab kan? Langsung jawab aja ya, takutnya aku lupa pertanyaannya apa. Jawab saya juga. Jadi bagaimana urutan prioritas dan kontribusi yang harus disiapkan dalam esai seperti itu, Kak? Oke, aku jawab dulu ya. Mungkin nanti ada tambahan dari Mas Manggala, silakan. Baik, untuk Mbak Novi, untuk prioritas apa yang harus dipaparkan pada esai terkait dengan kampus ya? Pastikan Mbak Novi udah punya pilihan kampus prioritas. Nah, untuk esainya itu Mbak Novi paparkan aja yang prioritasnya aja. Jadi untuk 2 kampus pilihan lainnya tetap Mbak Novi cari. Berhubung di esainya kan kita dibatasi sama berapa kata itu ya, 2000 kata ya. Nah, untuk 2 itu Mbak Novi tetap cari, tapi tidak perlu dipaparkan pada esai. Jadi yang jadi prioritas aja yang disampaikan. Terus pertanyaan kedua apa ya? Kontribusi ya? Oke, untuk kontribusi, nah ketika Mbak Novi itu menyampaikan alasan Anda lanjut studi, nah itu nanti akan menjawab kontribusi yang akan Anda berikan kepada Indonesia. Jadi kalau misalkan Mbak Novi merasa perlu mau mengecek tempat yang nantinya Mbak Novi berkontribusi, tidak masalah. Justru lebih bagus lagi, biar nanti ada bukti pendukungnya. Kayak gitu. Mbak Novi dengar nggak ya? Ya baik Kak, Selebihnya sudah terdengar. Iya, terjelas. mungkin dari Mas Manggala mau ada tambahan, silakan. Ya, sudah jelas ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut ke Rizka Nurhafisa. Halo Iya, Rizka. iya halo Kak, izin sudah terdengar. Sudah, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk Kak Manggala dan Kak Febri. Begini Kak, saya ada rencana mau daftar untuk beasiswa S3 targeted itu di UGM Dokter Manajemen dan Kebijakan Publik. Pertanyaan saya yang pertama adalah untuk beasiswa targeted sendiri, apakah lebih enak bagi PNS daftar lewat jalur LOA atau dia non LOA? Itu yang pertama. Kedua, khususnya untuk Kak Manggala, karena Kak Manggala di UGM, saya kesulitan untuk mencari semacam buku ataupun juga kumpulan-kumpulan soal untuk itu Kak, apa ya? Nama tes yang khusus ada di UGM, PAPS atau apa gitu, saya lupa satu lagi. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih Kak. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Ini sepertinya khusus ditujukan kepada Kak Manggala. Silahkan Kak Manggala, ada 2 Ya. pertanyaan. Baik, pertama terkait dengan saran ya. Apakah lebih baik pilih lewat jalur LA ataupun tidak ya? Itu sangat kembali kepada masing-masing ya. Karena saya merasa bahwa ini sudah 3 kali ya tes seleksi bakat skolastik tidak lulus-lulus ya. Saya juga sudah berulang kali belajar ya. Namun demikian mungkin strateginya harus saya rubah. Saya ambil jalur LA. Tapi saya rasa dua-duanya itu memiliki peluang yang sama. Ketika teman-teman atau Mbak Rizka ini memilih jalur LOA, tentu begitu keterima itu langsung lanjut kuliah ya. Nah, tetapi yang belum memiliki LOA, jadi cari beasiswa dulu, dapat beasiswa LPDP-nya dulu, maka nanti akan diberi waktu ya, diberi waktu oleh LPDP selama 18 bulan. Jadi selama 1,5 tahun itu digunakan untuk teman-teman tadi melamar beasiswa, melamar kampusnya dengan 3 prodi yang sudah ditulis tadi.
3 prioritas konti tadi. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, soal PAPS ya, ataupun TPA. Memang tidak jauh dari soal-soal yang kemudian diujikan lewat Bappenas ya, Kak ya. Jadi silakan Kak Rizka nanti tidak lebih tidak jauh banget sih perbedaan antara soal-soal PAPS UGM itu ya, karena memang jarang dipublish di semacam di YouTube, kemudian tips triknya, tapi tidak jauh berbeda dengan TPA Bappenas ya. Nah, teman-teman ataupun Mbak Rizka sendiri silahkan nanti bisa cari itu. Begitu ya Mbak Rizka. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Manggala. Bagaimana Kak Rizka? Terima kasih Kak. Tapi ada satu pertanyaan lagi ya Kak, sorry. Untuk karena kan saya domisilinya di Bogor, ada beberapa saran teman saya itu lebih baik menanyakan langsung ke pihak UGM-nya, which is di Jawa Tengah. Apakah sebenarnya ada cara lain gitu untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya tes-tesnya apa saja dan apa yang harus dipersiapkan dari sekarang Kak? Karena kebetulan rencana saya mau daftar itu kan di tahun 2024. Seperti itu. Terima kasih Kak. Selamat, mohon maaf. Tadi saya terputus-putus ya. Mungkin bisa diulangin ya. Ya. Poin terakhir. Saya juga tidak terlalu jelas ya. Mungkin bisa disampaikan lagi. Apakah intinya sudah saja. terdengar Kak? Karena di Bogor hujan Kak, geledek-geledek. Jadi mohon maaf kalau nggak terdengar jelas. Baik, kota hujan ya. Iya, begini Kak, saya ada rencana daftar kan di tahun 2024, mengingat memang beberapa saran teman saya yang sudah masuk LPDP itu lebih baik lewat jalur LOA. Tapi kan saya kesulitan untuk akses tes-tesnya itu tanggal berapa dan apa yang lebih baik. Kemudian teman saya kan menyarankan untuk langsung ke UGM-nya. Kalau Kakak sendiri, itu kemarin mencari info tes-tesnya tersebut, itu apakah langsung datang ke UGM-nya atau bisa via apa gitu Kak? Seperti itu. Terima kasih. Saya waktu daftar pernah sekali saya datang ke UGM karena memang saya tidak jauh ya, paling sekitar 2,5 jam saya tiba dengan kendaraan saya gitu. Nah, kalau misalkan kita kan sekarang dibuka nih misalkan, ataupun beberapa waktu kemudian nanti akan dibuka pendaftaran ya untuk jalur masuk kampus. Dan bahkan kalau nggak salah kan yang sekarang S3 itu sedang dibuka pendaftaran sampai dengan bulan Juli ya, kalau nggak salah tanggal 7 ya, harus saya. Nah, silahkan cari kontak person dari program studi yang Mbak Rizka ingin lamar. Jadi itu yang paling penting, admin program studi itulah yang waktu kemarin itu sangat membantu saya banget. Jadi terkait dengan informasi, terkait dengan hal-hal perkembangan update pendaftaran, dan saya juga mengajukan defer atau penundaan kuliah itu semua saya komunikasikan dengan admin dari program studi. Nah, nanti kalau dilihat dari websitenya UGM, itu kan ada kontak yang bisa dihubungi. Biasanya nomor telepon ataupun nomor handphone ya. Nah, itu silahkan bisa dilacak, dicari. Nah, nanti mudah-mudahan bisa ketemu. Gitu ya, Pak Rizka ya. Baik, terima kasih Kak Manggala jawabannya dan terima kasih kepada Rizka atas pertanyaannya. Ini kita lanjut dulu yang di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah ditanggapi secara langsung oleh Kak Febri dan ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ini mungkin dari Trinita Pogon. Izin bertanya, apakah ada pengalaman khusus yang menjadi highlight oleh pihak LPDP? Ada tidak ya pengalaman yang di-highlight oleh pihak LPDP? Mungkin dari Kak Febri atau Kak Manggala ingin menanggapi? Oke, baik. Aku dulu ya. Kalau aku pribadi sih pengalaman khusus maksudnya yang bisa menjadi ini ya, yang bisa menjadi nilai jual kepada pihak LPDP tergantung dari kontribusi yang mau akan kita berikan kepada Indonesia. Kalau misalkan pengalaman khusus itu bisa mendukung kontribusi kita dan membuktikan ke pihak LPDP kalau kita bisa merealisasikan itu mungkin bisa ditambahkan. Tapi kalau misalkan mungkin Anda merasa aku punya kayak gini nih, apakah mungkin itu bisa menjadi prioritasnya LPDP? Nah, itu belum tentu ya. Kembali lagi ketika kita wawancara, kita sudah tepat belum memaparkan kepada pihak wawancara. Selebihnya mungkin dari Mas Manggala ada tambahan ya?
Iya, jadi kalau menurut saya, pastikan studi yang ingin diambil itu relate dengan rencana kontribusi yang akan dilakukan. Termasuk apabila sekarang sudah punya kontribusi di bidang itu, kemudian lanjut ke bidang yang sama, ya, untuk memperkuat bidang itu sekarang dan ingin memperluas dampak ya terhadap kontribusi terhadap Indonesia, saya rasa itu jauh lebih bagus ya, ditambahkan di IC. Memang kalau menurut saya tidak ada yang kemudian oh ini loh kemampuan yang sangat-sangat di highlight oleh LPDP. Saya rasa bahkan ya ini cerita dari awardee yang lalu ya. Dia yang baru fresh graduate ya Kak Febri ya. Ingin lanjut S2 misalkan, yang kemudian masih minim pengalaman tetapi mampu dan berhasil meyakinkan reviewer untuk apa namanya, bagi dia saya ini betul-betul mau kontribusi terhadap ini dan saya punya rencana yang strategis, termasuk tadi rencana aktualisasi ataupun rencana pengabdian itu sudah terpetakan gitu. Itu yang akan menjadi titik poin yang lebih penting menurut saya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Febri dan Kak Manggala. Sepertinya pengalaman apapun yang penting meyakinkan tim penilai seperti itu ya. Nah, ini juga ada yang curhat nih di komentar ya dari Ayu Desi Prabawati. Kemarin saya ikut LPDP dan gagal di wawancaranya. Waktu itu bolak-balik ditanya, kenapa milih universitas itu sedangkan banyak universitas lain yang lebih bagus di Indonesia? Ya, saya menjawab salah satunya tertarik dengan penelitian profesor tersebut yang hanya dilakukan oleh beliau di Asia Tenggara. Jadi saya mau ambil ilmu dari beliau. Saya ambil dokter spesialis, tinggal di Malang dan pilih Universitas Brawijaya di Malang saat itu. Mohon saran apakah perlu mengubah pilihan universitasnya? Ini pertanyaan dari Ayu Desi Prabawati. Mungkin Kak Febri atau Kak Manggala ingin menanggapi, silakan. Kak Febri silakan. Oke, baik. Untuk siapa ya, Mbak? Ini dokter ya, Dokter Ayu. Sebelumnya, kalau bisa disampaikan skor akhirnya berapa ya? Terus kalau misalkan untuk megang pewawancara dibolak-balik ditanyain kenapa milih kampus itu, tentunya yang pertama tuh pewawancara ingin mengecek konsistensi ya. Karena kadang itu bisa saja pertanyaan yang sama dibolak-balik atau mungkin bentuk pertanyaan yang berbeda dibolak-balik tujuannya sama, bisa saja Dokter Ayu memberikan jawaban yang tidak konsisten. Atau yang kedua, kalau misalkan memang benar dokter milih UB untuk UB karena tertarik dengan penelitian profesor tersebut. Kembali lagi, itu relate nggak dengan kebutuhannya Dokter Ayu? Terus, apakah alasan yang Dokter Ayu berikan waktu itu, apakah benar-benar memang sudah sesuai, sudah tepat yang berkaitan dengan akademik? Kadang itu bisa saja penilaiannya itu bukan mungkin poin kurangnya mungkin bukan pada alasan pilih kampus, mungkin ada alasan-alasan lain yang kita sendiri pun tidak tahu. Nah, kalau misalkan dokter ingin pindah kampus kembali lagi, alasan pilih kampusnya itu harus kuat, bukti pendukungnya harus kuat. Jadi kalau misalkan ternyata tidak bisa meyakinkan ya sekalipun dokter pindah kampus pun sama aja. Terus kembali lagi dengan kontribusinya dokter. Nah, itu ada keterkaitan tidak dengan alasan tadi lanjut studi dan alasan pilih kampus. Jadi 3 poin ini harus saling berkaitan satu sama lain. Kalau itu dari aku sih. Kalau misalkan ternyata passing grade-nya dokter jauh sekali dari passing grade yang diminta oleh pihak LPD yang diberikan oleh pihak LPDP, nah itu berarti dokter benar-benar tidak meyakinkan. Entah itu mungkin dari alasan lanjut studinya yang kurang kuat, kampus plus kontribusi. Kayak gitu kalau dari saya pribadi ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Manggala. Ya, yang pasti betul. Saya kemarin juga ditanya beberapa kali terkait dengan kampus tujuan. Kemudian yang kedua adalah tentang riset ya, penelitian saya. Nah, yang pasti argumentasinya diperkuat terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu itu betul-betul masih dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jangan lupa itu. Nah, kalau boleh tahu dapat berapa kemarin ininya passing grade? Nilainya dari passing grade-nya Kak Desi. Halo Dokter Ayu Desi, ada
737. Terus passing grade-nya berapa ya? Jalur apa itu tadi ya? Oh, Oh ini, siap. Targeted dokter spesialis Kak Febri, ya 840. kalau gini ya, di sini kan kami hanya bisa menerka-menerka. Nah, saran dari saya, Dokter Ayu, kalau misalkan ingin di apa namanya di cross check lebih jauh mungkin nanti kita bisa via DM Instagram atau mungkin dokter bisa kirim esainya aja ya. Atau kalau bisa nanti misalkan daftar di tahap 2, ikuti simulasi wawancara. Heeh. Soalnya ada banyak aspek sih yang harus kita perhatikan, tidak hanya dari alasan pilih kampus doang. Kalau misalkan ternyata passing grade-nya ini dengan nilai yang dokter peroleh ini kan ada beda jauh ya. Itu pasti ada banyak permasalahan, tidak hanya dengan alasan pilih kampus. Kalau saran dari saya, dokter ikut aja review esai yang diadakan oleh ORD, atau kalau misalkan ingin dibantu cek esainya mungkin bisa langsung email aja, karena kita penutupan penerimaan esai besok. Baik, mungkin Kak Manggala ada tanggapan lain? Cukup jelas ya. Cukup. Lanjut Ya, aja. terima kasih Kak Frebi dan Kak Manggala atas tanggapannya kepada Dr. Ayu. Semoga terjawab. Dan juga ini ada yang raise hand, Patricia Kellen. Halo Patricia. Halo Patricia. Silakan mic-nya dinyalakan. Halo, ini izin bertanya Kakak. Saat ini saya sebagai petugas sensus pertanian. Nah, kontrak untuk petugas sensus pertanian sampai dengan bulan Juli tanggal 31. Jadi apakah itu bisa saya masukkan di CV atau di esai sebagai aktivitas saat ini atau tugas tugas dalam lingkup atau seperti apa begitu Kak? Baik. Silakan Kak Febri atau Kak Manggala. Oke, saya Kak Babri ya. Jadi itu bisa dimasukkan ya. Apalagi Patricia ini lagi daftar apa ini rencana? Saya daftar Magister Ilmu Tanah di UGM, Kakak, jalur LOA. Oh, ya itu diperkuat aja, itu dimasukkan CV juga di profile ya, riwayat pengalaman gitu ya. Dan juga nanti dipertajam ya gagasannya bahwa bidang yang kamu ambil itu betul-betul memiliki manfaat yang keberlanjutan untuk Indonesia. Jadi biasakan hadirkan masalah pertama. Kita tahu masalah apa yang terjadi, dan yang kedua hadirkan solusi, dan solusi itu adalah dengan cara salah satunya kuliah lagi gitu. Sehingga ilmu yang didapat itu nanti bisa untuk membantu aktualisasi Patricia dalam bidang tersebut. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Kak Manggala. Ada tambahan Kak Febri? Cukup. Baik, terima kasih. Masih di mute ya, Mas MC-nya masih mute. Iya ternyata. Baik. Baik, terima kasih diingatkan Kak Febri. Baik, selanjutnya di kolom komentar ada pertanyaan dari Pebi Salvira. Ini minta saran ya, minta saran. Ketika ditanya alasan memilih kampus, sudah dijelaskan sebaik mungkin dengan kelebihan-kelebihan kampus tujuan, tapi pewawancara menanyakan kekurangan kampus tujuan apa, sehingga bingung gimana menjelaskannya. Tapi dijawab apa adanya. Itu mohon saran Kak Febri dan Kak Manggala. Gimana ya? Ya ini kalau misalkan mau tahu kekurangan kampus ya harus cek Kak Feby. Kami pun tidak tahu. Karena kan kampus kan banyak ya. Maka dari itu tadi kan sempat saya sampaikan kalau misalkan
mau daftar di kampus, kita harus mengenali kampus tersebut. Karena wawancara itu pasti mereka punya aja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kalau untuk ini ya mau tidak mau harus cek di kampus tujuan, karena kita juga nggak bisa jawab. Saya tambahkan ya, Kak Febri ya. Saya tambahkan ya. Lagi-lagi itu pewawancara akan selalu punya pertanyaan yang tidak kita duga sebelumnya, ya. Kayak seperti itu. Bahwa kita sudah meyakinkan bahwa kampus kita terbaik, yang kita pilih udah top gitu ya. Tapi begini, teman-teman perlu membaca atau mencari tahu kurikulum, ya, silabus, dan juga sistem pembelajaran. Karena kemarin saya juga sampai ditanya detail terkait dengan mata kuliah apa saja yang diajarkan, kemudian berapa SKS Anda akan lulus, kemudian dosennya siapa-siapa, dan sampai dalam gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu betul-betul kenal dengan prodi tujuannya masing-masing. Tadi jangan cuma sekedar ngisi ya kan, ngisi di 3 prodi prioritas ya kan, ataupun waktu mau daftar dengan LOA pun ya. Jangan cuma begitu aja, tapi betul-betul harus didalami. Nah, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang memang betul-betul pewawancara ingin tahu kelemahan, atau ya bisa jadi pewawancara ngecek tuh. Jangan-jangan teman-teman ini merendahkan kampus yang akan ataupun prodi yang bisa Anda masuk itu. Jadi nantilah mungkin bisa itu ya Kak Febri ya, mock-up interviewnya tuh harus kita ini coba ya. Oke, selesai itu. Baik, terima kasih Kak Manggala dan Kak Febri. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini ada salah satu peserta yang resen, Saudara Yazidul Fawaid. Halo, Kak Yazidul. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktu yang telah diberikan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Manggala sama Kak Febri. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan juga Kak dari yang lain terkait alasan milih kampus seperti itu. Nah, ini saya juga masih bingung kira-kira untuk menjawab hal itu. Di sini kan saya ingin mengambil prodi Magister Sains Ekonomi Islam. Nah, saya lihat di buku panduan itu hanya ada 2 universitas kayak gitu yang ada di buku panduan PDP, di UNER sama di Makassar. Sebenarnya saya ingin yang di Makassar gitu Kak, karena ingin yang basicnya UIN. Nah, berhubung Makassar agak jauh dengan lokasi saya, dan Surabaya mungkin yang lebih dekat lah di Jawa Timur. Nah, itu kira-kira alasan yang perlu untuk diberikan seperti apa Kak? Apakah cuma subjektif dari saya pribadi atau seperti apa? Kemudian yang kedua terkait ini Kak, rencana kan saya juga ingin mendaftar di jalur afirmasi, di mana di sana ada pengayaan bahasa. Nah, tadi disampaikan oleh Kak Manggala bahwasanya untuk waktu pemberian waktu untuk memilih jurusan itu setelah kita terima di LPDP kan ada waktu 1 tahun. Nah, apakah ketika kita ikut di pengayaan bahasa, misal ngambil 6 bulan Kak, itu apakah sudah terpotong juga dari waktu lama waktu untuk pencarian prodi, atau itu di luar dari yang 1,5 tahun itu Kak, seperti itu. Mungkin itu moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yazidul. Silahkan Kak Manggala atau Kak Febri ingin menanggapi tentang alasan milih kampusnya itu harusnya bagaimana yang disampaikan. Kak Febri dulu tuh, kalau untuk alasan kampus paling tajam. Sebentar, aku tadi kurang dengar dengan pertanyaannya. Yang aku dengar pertanyaan nomor 2 sih. Yang nomor 1 apa ya Mas ya? Sorry. Ya, yang nomor 1 tentang alasan memilih kampus ya. Yang saya tangkap alasan memilih kampus karena hanya ada 2 pilihan dan akhirnya dipilih yang jaraknya paling dekat. Lalu alasan memilih kampusnya seperti apa yang harus disampaikan? Seperti itu. Kalau misalkan ternyata mau dekat dengan rumah, tetapi jangan pernah sampaikan alasan itu di esai. Cari alasan-alasan yang berkaitan dengan akademik. Semua itu kembali lagi ya, tujuan awal lanjut studi itu apa, sehingga nanti memilih kampus itu merupakan solusi dari tujuan Anda, dari permasalahan yang menjadi landasan kenapa lanjut studi. Nah, kalau misalkan ingin kuliah dekat-dekat rumah aja, nah cek kampus yang dekat rumah itu dia punya kurikulum itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, terus tetap maksa, nanti jadi masalah juga saat wawancara. Karena apa? Karena yang wawancara kita itu contoh kita pilih 3 kampus. Bisa aja pewawancara itu berasal salah satu dosen yang berasal dari kampus yang kita pilih.
Jadi ya, Mas Yasid ya, coba review kembali Mas Yasid sebenarnya tujuannya mau kuliah atau mau yang dekat-dekat rumah. Tapi kalau misalkan mau dekat rumah tidak memungkinkan, ya Mas mau nggak mau harus pindah dong ke yang memungkinkan. Seperti itu dari saya. Terus pertanyaan nomor 2 apa yang tentang ini ya, program pengayaan bahasa. Ya, nah kalau misalkan untuk pengayaan bahasa kan diberikan kepada anak-anak afirmasi. Kalau untuk perhitungan, kalau untuk reguler sama target itu beda sama kita yang afirmasi. Nah, kalau misalkan kita yang afirmasi nanti ikut pengayaan bahasa, untuk hitungan 18 bulannya itu setelah kita lolos dari kelas bahasa, pengayaan bahasa. Setelah kita selesai, nah itu baru dihitung tuh 18 bulannya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Febri. Ada tambahan Kak Manggala? Sudah terjawab semua, sudah jelas. Sudah sangat jelas ya. Dan kita sudah sampai di penghujung waktu, ya. Sehingga mohon maaf apabila banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom komentar, belum dapat ditanggapi, nanti bisa di luar webinar ini bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Sebagai penutup, kepada Kak Febri dan Kak Manggala dipersilakan untuk menyampaikan mungkin closing statement atau motivasi kepada para peserta. Saya persilahkan yang pertama kepada Kak Febri terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi ya, tetaplah semangat. Kalaupun nanti ternyata teman-teman gagal, itu jangan pernah menyerah. Karena gini, karena sekalipun teman-teman itu gagal, bukan berarti teman-teman itu tidak layak. Bukan berarti teman-teman tidak mampu. Hanya kan kita, sekeras-kerasnya usahanya kita, kesemuanya kembali lagi kepada Sang Pencipta. Karena waktunya kita berbeda-beda ya, rezekinya kita berbeda-beda. Jadi jangan pernah merasa insecure atau mungkin merasa tidak layak, tidak. Yang gagal tuh bukan berarti tidak mampu. Mungkin timingnya aja yang berbeda dengan yang sudah lulus. Dan yang lulus pun bukan berarti mereka lebih hebat atau mereka paling keren, enggak. Karena kembali lagi rezekinya kita. Jadi tugasnya kita sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa untuk hasil akhir kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Kalau dari saya itu tetap semangat, semangat doa, semangat belajar, semangat berusaha, dan semangat bangkit. Itu jangan pernah dilupakan ya. Kalau dari saya itu cukup, selebihnya saya kembalikan ke MC atau ke Manggala ya. Tetap semangat, luar biasa sekali. Kemudian closing statement dari Kak Manggala, silahkan Kak Manggala. Ya, jangan pernah menyerah ketika Anda gagal. Berapapun itu, berapa kali pun gagal ya, terus maju sampai dapat beasiswa LPDP. Dan teman-teman bisa dilakukan ya, teman-teman mulai sekarang tulis di buku catatan teman-teman, tulis di buku kerja teman-teman, tulis di papan belajar teman-teman di rumah ya. Tuliskan apa? Tuliskan cita-cita teman-teman. Saya kuliah ngambil apa? Prodinya apa? Kampus mana? Dengan beasiswa LPDP tahun berapa? Tulis, baca sebelum tidur dan itu ingat-ingat betul. Biar semesta juga akan mendukung cita-cita teman-teman. Yakin pasti terwujud. Terima kasih. Harus yakin dan semesta akan mendukung. Luar biasa sekali kedua narasumber kita. Kita berikan virtual applause yang luar biasa kepada para narasumber kita, Kak Febri dan Kak Manggala. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk hadir, memberikan tips dan trik kepada para pejuang LPDP yang pada siang hari ini telah meluangkan waktu juga di sela-sela kesibukan untuk belajar dan bagaimana caranya supaya nanti ketika mengajukan atau mencari beasiswa LPDP itu bisa goal. Dan itu adalah webinar kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di webinar ini. Saya selaku MC apabila dalam membawakan acara terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus semangat, terus berjuang, dan semoga keinginan kita terwujud. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Kami persilakan untuk live dari Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak.